Halo Teknolovers! Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi jadi tuan rumah Formula E 2022, di mana keputusan itu ditetapkan FIA World Motorsport Council di Paris pada 15 Oktober lalu. Penyelenggara ajang balap mobil listrik Formula E, PT Jakarta Propertindo Jakpro kembali menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 November kemarin. Pihaknya didampingi Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, yakni Bambang Wijoyanto. Lantas, bagaimana kabar selanjutnya soal dugaan korupsi terkait Formula E? Yuk deh kalau gitu, langsung simak tayangan berikut ini. Sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya dan nyalakan belnya untuk update informasi terbaru dari teknologi populer. Melansir News.detik, Bambang Wijoyanto alias BW, yang tak lain ialah mantan pimpinan KPK sekaligus anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, bersama Dirut Jakpro Widi Amanasto bertandang ke KPK. BW mengatakan Pemprov DKI kembali melengkapi dokumen terkait Formula E yang diminta KPK. Ia menyebut kini ada kurang lebih 1.000 halaman yang diserahkan. Bambang Wijoyanto mengatakan Pemprov DKI akan terus transparan terhadap KPK. Sementara itu KPK terus berupaya memanggil beberapa pihak yang mengetahui dugaan korupsi Formula E. Salah satunya pihak Jakpro yang tentu saja terlibat dalam ajang mobil balap F1 itu. Ya, sebelumnya KPK memang telah menerima dokumen setebal 600 halaman terkait penyelenggaraan Formula E dari Pemprov DKI Jakarta. Dokumen inilah yang nantinya akan ditelaah oleh KPK secara mendalam demi kepentingan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E. Rencana gelaran Formula E di DKI Jakarta memang ramai diperbincangkan. Seperti yang diketahui, sejumlah pihak menyebut ajang ini akan memboroskan APBD. Namun, Pemprov DKI Jakarta membantah gelaran Formula E akan memboroskan anggaran APBD. Justru sebaliknya, Formula E diyakini akan menimbulkan manfaat ekonomi. Selain itu ada juga manfaat reputasi. Citra Indonesia dan Jakarta diyakini akan semakin baik di dunia, sehingga mampu menarik turis dan investasi. Pemprov menyatakan tidak ada dana bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan ajang Formula E beberapa tahun ke depan, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro. BW membandingkan Formula E dengan ajang balap di Mandalika. Ia menegaskan bahwa Formula E juga akan sukses digelar layaknya World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika Lombok. Seri WSBK 2021 di Mandalika Lombok Tengah disebut berjalan sukses sejak 19 hingga 21 November kemarin. Pemerintah pun menyebut ajang balap motor internasional itu tak menimbulkan klaster COVID-19 baru. Bahkan dari sisi keamanan dinilai tak ada gangguan. Dengan demikian, pemerintah NTB kini bersiap untuk ajang MotoGP 2022 yang juga akan digelar di sirkuit Pertamina Mandalika. Nah, sayangnya nih, lokasinya masih belum terpublis Teknolovers. Managing Director Jakarta IPRIS dari PT Jakarta Propertindo Jakpro Gunung Kartiko sendiri mengakui sangat tidak mudah untuk menentukan lokasi yang akan menjadi sirkuit penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Lokasi balapan mobil listrik berbeda dengan sirkuit Mandalika NTB yang tentu saja telah memiliki lokasi untuk dibangun sirkuit balapan Superbike atau Formula One. Untuk itu Formula E Operations atau FIO tidak gegabah dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Saat ini FIO sedang mengkaji 5 lokasi alternatif yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan sirkuit Formula E. 3 diantaranya lokasi tersebut pernah dibocorkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yakni Pulau Reklamasi atau Pantai Maju Bersama, Senayan, dan Kemayoran. Sementara itu dalam konferensi pers di Blackstone Menteng, Jakarta Pusat 24 November, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akan memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik atau Formula E Jakarta IPRIS 2022. Ia menjelaskan ada 5 opsi lokasi untuk menggelar ajang Formula E di Jakarta, 3 opsi di Jakarta Utara dan 2 opsi di Jakarta Pusat. Beberapa alternatif itu antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, sekitar JIS, Jakarta Utara, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, dan terakhir di Ancol, Jakarta Utara.
Namun Bamsud melarang dua lokasi untuk dijadikan lokasi balap mobil listrik Formula E, yakni di kawasan Monumen Nasional Monas dan Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK. So, harus bersabar nih menunggu kejelasan lokasinya. Nah, berhubung akan digelarnya Jakarta e-Prix 2022 di DKI Jakarta, Ikatan Motor Indonesia Pusat pun menggelar pertemuan dengan media massa untuk membahas bagaimana kesiapan DKI Jakarta dalam menggelar kegiatan tingkat internasional ini. Yang jelas pertemuan ini dihadiri langsung oleh Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E Alberto Longo. Alberto Longo mengatakan sampai saat ini lokasi sirkuit Formula E di Jakarta belum ditentukan karena penentuannya bukan hal mudah. Ditargetkan sebelum Natal Desember ini sudah diumumkan. Gunung Kartiko selaku Managing Direktur Formula E Jakarta memastikan tiket untuk menonton Jakarta e-Prix 2022 tidak mahal seperti menonton ajang balap di Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Meski tak disebutkan nominal harga tiketnya secara detail, yang jelas PT Jakarta Propertindo masih melakukan kalkulasi agar harga tiket terjangkau untuk masyarakat Jakarta. Ajang trek balapan dalam kota ini bertujuan untuk mempromosikan Indonesia dan Jakarta kepada dunia internasional. Masyarakat dunia akan menyaksikan kemajuan Indonesia sehingga tak ada lagi keraguan untuk berkunjung ke Indonesia. Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E Alberto Longo pun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Indonesia. So, mana nih yang udah excited buat menyaksikan langsung ajang bertaraf internasional ini tahun depan? Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya, klik like dan share video ini. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton, bye-bye!